kawan-kawan, selamat datang di channel Wimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Throw to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah berapa lama, 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Sesaat kemudian mereka berubah menjadi 3 figur manusia. Di depan adalah kerajaan Chuyun. Dikabarkan para ahli dari sekte racun mendominasi dalam kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati ketika kita bertindak di masa depan. Xiaoyan melihat ke benteng yang tidak jelas di ujung pandangannya dari titik antik yang tinggi sebelum memutar kepalanya untuk mengingatkan Medusa dan Xian. Xian dan Medusa mengangguk. Medusa melihat Xian di sampingnya, ragu-ragu sedikit sebelum berkata, "Apakah kamu yakin kamu ingin membawa Xian bersama? Perjalanan ke kerajaan Chuyun ini bukan hal yang baik," ucap Medusa. Wajah kecil Xian segera menjadi cemas ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Qiama, karena itu sangat membosankan. Hahaha, tenang, jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga ahli Do Huang. Ditambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan, dia bahkan mampu bersaing dengan para ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Terlebih lagi ketika menyangkut situasi hidup dan mati, sepertinya dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua. Xiaoyan mengusap kepala Xian dan tertawa. Mendengar ini, Medusa juga ingat Xian benar-benar bergantung pada kekuatan kelas Do Huang miliknya untuk menerima pukulan dari pelindung Wu kembali ke pegunungan awan berkabut pada pertarungan itu di masa lalu. Dalam hal ini, kamu dapat ikut kami. Namun kali ini kamu tidak boleh nakal lagi. Kamu sebaiknya tidak menyentuh apapun yang tidak boleh kamu sentuh. Sebagian besar ahli dari Kekaisaran Chuyun membawa semacam racun kotor dan mematikan, ucap Medusa. Xian buru-buru mengangguk ketika Medusa setuju. Hahaha, kalau begitu, mari kita pergi. Markas besar sekte racun terletak di sebuah kota di tengah-tengah kerajaan Chuyun. Masih ada jarak yang perlu kita tempuh untuk mencapai tempat itu. Xiaoyan tertawa. Wilayah kerajaan Chuyun tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Qiama. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih besar dari Kekaisaran Qiama. Namun kekaisaran ini tidak diragukan lagi jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan Kekaisaran Qiama. Para ahli sekte racun adalah sebuah pekerjaan yang ditolak oleh hampir semua orang di Kekaisaran Qiama. Namun itu berkembang sangat baik di dalam kerajaan Chuyun. Orang hampir bisa melihat orang-orang mengenakan jubah seorang master racun dalam satu kota. Kekaisaran Chuyun juga menunjukkan adegan yang jarang terlihat dalam Kekaisaran Qiama seperti penjualan racun. Selain itu ada semacam Douqi dalam Kekaisaran Chuyun yang berkali-kali lebih umum daripada afinitas Douqi lainnya. Orang-orang dari Kekaisaran Chuyun menyebutnya Douqi racun. Douqi racun juga dibagi menjadi sejumlah cabang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi memiliki tingkat yang beda tipis. Semuanya mengandung racun mematikan. Tentu saja, afinitas racun yang luar biasa seperti itu secara alami bukan pertalian biasa. Sebaliknya itu adalah produk mutasi buatan manusia. Orang biasa harus merendam tubuh seseorang di dalam air racun dan berlatih di dalamnya sebelum seseorang menjadi douze. Racun itu perlahan-lahan akan meresap ke dalam tubuh manusia dan akhirnya terjalin dengan Douqi di dalam tubuh seseorang. Setelah waktu yang lama, Douqi yang semula normal akan menjadi racun Douqi yang memiliki berbagai macam efek. Dibandingkan dengan Douqi biasa, bahaya racun Douqi memang memiliki beberapa keuntungan. Namun, racun pada akhirnya adalah racun. Hal ini tidak membedakan antara musuh dan diri sendiri. Dengan tekanan dari kematian, suasana pelatihan di Kekaisaran Chuyun memang gila. Mungkin alasan mengapa para ahli yang tersembunyi di antara orang-orang dari kerajaan Chuyun berkali-kali lebih dari itu di Kekaisaran Qiama. Para ahli ini jarang bergabung dengan faksi besar. Sebaliknya,
mereka akan berjuang sendirian dan pergi keluar untuk berlatih. Berharap mereka dapat sepenuhnya menghindari erosi racun di dalam tubuh mereka. Secara keseluruhan, kekaisaran ini jelas lebih kacau dan berbahaya daripada kekaisaran Chiama. Selang 4 hari, Xiaoyan dan 2 lainnya tiba di kekaisaran Chuyun. Mereka bertiga juga mendapatkan beberapa pemahaman tentang kekacauan dalam kerajaan Chuyun selama perjalanan ini. Terutama terjadi ketika mereka melihat kabut beracun secara acak di sekitar beberapa pertempuran. Bahaya dari kekaisaran ini membuat mereka lebih berhati-hati. Setelah memahami semua ini, hati Xiaoyan tanpa sadar mengagumi prestasi dokter peri kecil sekali lagi. Mampu membangun faksi besar yang hampir menguasai lebih dari 1/3 dari kerajaan Chuyun dalam tanah kacau ini, kemungkinan akan melibatkan bayaran dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Taktik lembut biasa kemungkinan akan mengalami kesulitan mengekang di setiap ahli dengan karakter yang ekstrim di kekaisaran Chuyun ini. Hanya metode berdarah yang paling efektif untuk melawan mereka. Xiaoyan bisa membayangkan jalan dokter peri kecil kemungkinan penuh dengan banyak mayat untuk dapat mengembangkan sekte racun sampai tahap ini. Markas besar dari sekte racun duduk di tengah-tengah kerajaan Chuyun. Ada sebuah kota bernama Kota Racun Langit yang terletak di tempat itu. Kota ini benar-benar dikendalikan oleh sekte racun. Bisa dikatakan bahwa kota ini adalah tanah yang diperintah oleh sekte racun. Bahkan keluarga kekaisaran dari kerajaan Chuyun tidak memiliki otoritas sedikit pun di tempat ini. Kota Racun Langit dianggap oleh sejumlah master racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam kerajaan Chuyun sebagai tanah suci di hati mereka. Beberapa faksi terkuat dalam kekaisaran Chuyun dari generasi ke generasi akan mendirikan markas mereka di tempat ini dan menerima persembahan dari master racun dari seluruh kekaisaran. Kota Racun Langit sangat terkenal di dalam kerajaan Chuyun. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan hanya perlu secara acak menanyakannya untuk mendapatkan lokasi yang tepat. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka menghabiskan sekitar sehari sebelum tiba di kota ini yang dianggap sebagai kota suci. Kelompok Xiaoyan berdiri di puncak gunung di luar kota Racun Langit. Sekelompok mereka lelah dalam perjalanan menghela nafas panjang lega. Cara berpakaian ketiga telah berubah sedikit karena Medusa telah mengenakan dopeng di kepalanya. Penampilannya yang luar biasa telah menarik cukup banyak masalah selama perjalanan mereka. Medusa secara alami tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang ini dengan niat jahat. Namun, lalat yang merepotkan itu terus berdatangan. Pada akhirnya dia hanya bisa menggunakan dopeng tanpa daya untuk menyembunyikan wajahnya, bahkan dengan tingkat kejahatan di dalam hatinya. Perjalanan mereka menjadi lebih lancar setelah dia melakukan ini. Tidak disangka, kota besar seperti ini sebenarnya dikendalikan oleh sekte racun. Tampaknya status sekte racun ini dalam kekaisaran Chuyun jauh lebih besar daripada aliansi yang dalam kekaisaran Chiama. Xiaoyan memuji saat dia melihat kota besar di bawah. Taktik kamu tidak seterang miliknya. Jika kamu bersedia untuk membunuh semua orang dalam keluarga kekaisaran dan mencuci berbagai faksi dengan darah, kekaisaran Chiama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian. Selain itu, tidak ada yang berani keberatan sedikit pun. Medusa dengan samar menjawab Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pahit ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Apakah kita harus memasuki kota? Medusa tidak berlama-lama membahas topik ini saat dia bertanya secara acak. Tidak perlu. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok abu-abu muncul di tangan Xiaoyan. Dia dengan lembut menekannya dan memecahnya menjadi bobok. Xiaoyan menepuk tangannya. Setelah melakukan ini, dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara dengan senyum. Selanjutnya, kita akan menunggu. Dia akan tiba dengan cepat. Mudah-mudahan ini bukan sekelompok ahli dari sekte racun. Medusa meringkuk seketika dia menanggapi. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya setelah mendengar ini. Tampaknya Medusa memiliki dendam dengan dokter peri kecil. Namun dia tidak berdaya dalam hal-hal seperti itu.
akan menjadi sedikit lebih baik setelah keduanya berinteraksi untuk waktu yang lama. Mata Xiaoyan perlahan menyapu sekeliling kota racun langit. Dia menghela nafas panjang dan segera bertahap mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Orang dari Hall of Soul itu, tunggu saja. Sebuah sosok hitam buram akhirnya muncul di pandangan mereka sekitar setengah jam setelah 3 kelompok pria Xiaoyan menunggu di puncak gunung. Akhirnya itu berkedip beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung itu. Kedatangan sosok manusia secara alami menarik perhatian 3 kelompok Xiaoyan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah melihat sosok hitam muncul dan mengungkapkan rambut putih panjang simbolik, mereka bertiga menghela nafas lega. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Sekte sedang mendiskusikan sesuatu sekarang, jadi aku tiba agak terlambat. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Dia mengayunkan pinggangnya yang sempit saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Zian dan Medusa di belakangnya ketika dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat Doupeng di kepala yang terakhir. Ini bukan seolah-olah aku belum pernah melihatmu. Mengapa kamu perlu mencari Doupeng? Jangan bilang kamu pergi. Dokter peri kecil. Xiaoyan tanpa daya berteriak. Ini buruk. Di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, Doupeng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Angin itu membawa angin tajam ketika ia menembak dengan kejam ke arah yang pertama. Dokter peri kecil tidak menggerakkan tubuhnya bahkan sedikit saat matanya menatap Doupeng yang dengan eksplosif melesat ke arahnya. Dia menjentikan jarinya dan secercah angin melesat keluar. Akhirnya ia dengan keras bertabrakan dengan Doupeng dan segera meledak. Jika aku benar-benar ingin menyembunyikan jejakku, apakah kamu dapat menemukan ratu ini dengan kemampuan kamu? Penampilan menyihir Medusa terungkap setelah Doupeng dibuang. Tatapannya dingin ketika dia melihat dokter peri kecil mengejek. Tidak ada yang tidak dapat aku temukan di kekaisaran Chuyun ini. Dokter peri kecil tidak menyerah saat dia dengan dingin tertawa. Cukup. Kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Aku telah mencari kamu semua tetapi tidak mendengar kamu berdebat. Xiaoyan merasa sakit kepala ketika dia mendengar cara kedua orang ini saling berdebat satu sama lain saat bertemu. Setelah teriakan marah Xiaoyan, kedua orang ini sekali lagi saling menatap dingin satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dokter peri kecil, apakah kamu memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Soul? Seorang dari Hall of Soul telah datang mencariku lagi ketika aku kembali ke Kekaisaran Chuyun. Namun dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini aku sedikit lebih memperhatikan dan secara bertahap menemukan jejak orang ini. Jawab dokter peri kecil. Seperti apakah kekuatannya? Tanya Xiaoyan. Dia tidak lebih lemah dariku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak arogan di depanku. Ucap dokter peri kecil dengan menyuarakan pikirannya. Tatapannya langsung melirik Medusa ketika dia berkata, jika kita bertiga bergandengan tangan, kita kemungkinan bisa menahannya. Xiaoyan mengangguk sekali, beberapa kegembiraan melompat di matanya. Dibandingkan dengan situasi di mana dia melarikan diri dengan Yao Lao di mana-mana, dia sekarang mulai mengambil inisiatif untuk mencari informasi mengenai orang-orang dari Hall of Soul. Perbedaan antara keduanya sangat luar biasa. Dari sini cukup untuk menunjukkan pertumbuhan Xiaoyan selama beberapa tahun ini. Mungkin jika dia diberi waktu yang cukup, dia untuk bersaing dengan Hall of Soul secara langsung. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli Hall of Soul. Namun, hal yang merepotkan adalah orang ini yang memiliki hubungan dengan sebuah faksi. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kita akan bertikai dengan faksi ini. Dokter peri kecil ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Apakah tidak dikabarkan beberapa faksi racun telah dieliminasi oleh sekte racun? Xiaoyan bertanya merasa kaget ketika dia mendengar dokter peri kecil. Kami memang menghilangkan beberapa dari mereka,
Namun faksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi ini memiliki seorang lelaki tua yang namanya sangat terkenal dalam Kekaisaran Choyun bertahun-tahun lalu. Meskipun ia jarang muncul belakangan ini, ia masih hidup. Ketika kami 10.000 Kalajengking terakhir kali, kami akhirnya membangunkan orang tua ini yang berada di retretnya. Aku telah bertukar pukulan dengannya. Memang sangat merepotkan. Dokter peri kecil tak berdaya saat dia berbicara. Selain itu, Gerbang 10.000 Kalajengking juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tetap tidak menampakkan diri dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kerajaan, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar dalam Kekaisaran Choyun. Sebuah peri kecil. Jelas dia merasa sedikit takut dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini. Ekspresi Xiaoyan perlahan-lahan tenggelam. Jika ini kasusnya, apakah mereka tidak harus memulai pertempuran dengan sekte itu jika mereka ingin menangkap orang dari Hall of Soul? Namun ini adalah kerajaan Choyun. Sulit bagi para ahli dari Aliansian untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia dapat menghubungi kamu di sini, wajar saja dia memiliki rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Ucap Medusa. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar Medusa. Dokter peri kecil melirik Medusa sebelum mengangguk sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara Gerbang 10.000 Kalajengking dan sekte racun telah berulang kali terdengar. Belum lama ini, kami menangkap seseorang dari Gerbang 10.000 Kalajengking dan belajar darinya. Faksi ini yang biasanya tetap rendah hati, tampaknya berniat menyerang sekte racun kami. Menurut apa yang aku tahu, itu kemungkinan orang dari Hall of Soul mengipasi api. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakternya. Sekte telah memutuskan untuk mendahului pihak lain dan meluncurkan serangan setelah mengetahui berita ini. Kami akan menghancurkan Gerbang 10.000 Kalajengking dapat menyerang. Jika itu di masa lalu, kemungkinan kita tidak dapat menghancurkan Gerbang 10.000 Kalajengking, bahkan jika kita harus keluar semua. Namun dengan kalian semua, peluang kita akan sangat melambung, ucap dokter peri kecil. Lihat saja, dia benar-benar membuatmu menjadi seseorang pejuang. Sudut mulut Medusa meringkuk saat dia dengan dingin tertawa. Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir leluhur ini takut padamu. Jika kamu merasa aku meminta kamu untuk datang dan menjadi pejuang untuk sekte racunku, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu, ucap dokter peri kecil. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melirik. Kemarahan berangsur-angsur melonjak di wajah Xiaoyan. Dia segera menelan kata-katanya dan berkata, mudah-mudahan itu hanya tebakan acak oleh ratu ini, ucap Medusa. Jika kalian ingin berdebat lagi, aku akan pergi dan mencari orang dari Hall of Soul itu sendiri. Kamu semua bisa pergi dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Xiaoyan mengangkat matanya. Dia tidak berteriak marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan dokter peri kecil buru-buru menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiaoyan. Xian di samping mengawasi dua orang yang telah diguncang oleh Xiaoyan sampai mereka menutup mulut mereka. Dia segera mulai tertawa dengan riang. Karena target sekte racun adalah Gerbang 10.000 Kalajengking dan targetku adalah orang dari Hall of Soul, kita akan secara alami harus bekerja sama. Mata Xiaoyan beralih ke dokter peri kecil. Kamu bisa yakin, aku tidak berpikir kamu telah untuk mencari pejuang kamu. Jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan bergegas sama sekali. Telah melihat keraguan-raguan dokter peri kecil. Dokter peri kecil menarik nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, dalam hal ini, kita akan menyerang besok. Sekte racun telah dipersiapkan untuk ini sejak lama dan dapat bergegas kapan saja. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya. Seperti apa kekuatan orang tua dari Gerbang 10.000 Kalajengking itu? Tanya Xiaoyan. Dia seharusnya berada di sekitar bintang 3 Douzong.
Keterampilan racunnya sangat kejam. Saat itu dia bisa dianggap sebagai bintang ganas dan pernah menonjol di dalam Kekaisaran Choyun. Namun ia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir kali. Oleh karena itu dia perlahan menghilang dari tempat kejadian. Namun beberapa generasi yang lebih tua masih dapat mengingat orang tua yang ganas itu. Mata dokter peri kecil itu serius ketika dia berbicara. Dia jelas sangat takut pada orang. Shi Bian kan? Mata Medusa di samping berkedip sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu kenal dia?" Dokter peri kecil dan Xiaoyan terkejut ketika mereka mendengar ini. "Ya, kami bahkan pernah bertukar pukulan saat itu. Namun itu adalah saat ketika aku baru saja menjadi pemimpin suku. Dia sudah ahli terkenal dari kerajaan Choyun saat itu. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah ahli Dou Huang. Tidak disangka dia belum meninggal bertahun-tahun ini, tetapi malah maju ke kelas Dou Wuzong." Medusa perlahan berbicara. "Ya, itu benar. Oh ya, Hai Bodong juga bertukar pukul tetapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jia Xingtian dari keluarga Kekaisaran Chiama berada di atas angin dalam beberapa pertarungan dengannya. Sayangnya si Bian saat ini sudah menjadi elit Douzong, sementara orang itu masih berlama-lama di puncak kelas Dou Huang. Jika dia tahu tentang informasi ini, sepertinya dia akan takut untuk waktu yang lama. Namun secara keseluruhan, si Bian ini bisa dianggap berada di pusat perhatian selama pertarungan antara para ahli di Kekaisaran Chiama dan Kerajaan Choyun saat itu. Dia telah melampaui sejumlah ahli dari Kerajaan Chiama. Xiaoyan merasa agak terkejut ketika mendengar beberapa kejadian lama yang telah diceritakan oleh Medusa. Tidak terduga, Shi Bian ini sebenarnya adalah lawan lama dari tetua aliansian mereka. Dia harusnya menjadi yang terkuat di dalam gerbang 10.000 kalencengking. Selama orang tua ini menetap, orang-orang yang tersisa selain kepala Shishan dan beberapa sesepuh seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tidak apa-apa meninggalkan mereka kepada para ahli sekte racunku. Jika kita termasuk ahli dari Hall of Soul, gerbang 10.000 kalencengking harusnya bisa menghadapinya. Selain itu, Xiaoyan, kamu juga memiliki kartu truf yang dapat menyakiti seorang elit Douzong. Kesempatan kita memang kesempatan cukup hebat, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengar ini dan dia mengangguk sambil berkata, "Kalau begitu, kita harus pergi besok. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya orang ini yang menekan para ahli dari Kekaisaran Chiama saat itu." Tentu saja, adapun orang-orang dari Hall of Soul, dia adalah target paling penting dari perjalanan ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi agak padat saat dia berbicara tentang Hall of Soul. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya.